Sudah ketemu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak pernah berhenti kepada kita. Hingga detik ini kita masih diberikan kekuatan, ditanamkan iman dan Islam di dalam hati sanubari kita, sehingga kita bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam seri Tadabbur Quran, metode tatbiki dengan tema Tauhid. Kali ini kita akan membahas surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27 insyaallah. Untuk itu mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita selalu mengawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
Sadaqallahul azim. Baik, dari sisi bacaan, coba jamaah sekalian diperhatikan itu ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 itu ada kasyajaratin khobisatin. Ya, terus di situ ada hamzah wasona. Kemudian setelahnya ada jim. Jimnya disukun atau dimatikan. Nah, ini cara bacanya ini bukan khobisatin ijtusat, bukan, tapi khobisatin ijtusat. Jadi tanwinnya itu diizharkan. Tanwin diizharkan, nunnya diizharkan. Nunnya itu ditampakkan. Khobisatin ni, ya, khobitatini. Jadi khobisatini. Biasanya di mushaf suka ada tuh kecil, ya. Khobisatini j, jadi bacanya khobisatini j ditambah nun. Jadi nunnya ditampakkan. Khobisatini j tusat. Jadi bukan khobisatin ijtusat. Khobisatin ijtusat, ya. Baik, itu aja. Kalau yang lain sudah banyak diketahui, insyaallah. Kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Kaifa, bagaimana? Daraballahu, Allah membuat. Masalah, permisalan. Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah. Kasyajaratin, seperti pohon. Thayyibatin, yang baik. Asluha, akarnya. Sabitun, menghunjam. Wa far'uha, dan cabangnya. Bis-sama, ke langit. Tukti, akan mendatangkan. Ukulaha, buahnya. Kullahinin, setiap musim. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullah, dan Allah akan membuat. Al-amsal, permisalan. Linnasi, untuk manusia. La'allahum, agar mereka. Yatadzakkarun, dapat memahami. Wa masalu kalimatin, dan perumpamaan kalimat. Khabithatin, yang buruk. Kasyajaratin, seperti pohon. Khabithatin, yang buruk. Ijtusat, yang tercerabut. Min fawqil ardi,
dari atas bumi, malaha tidak ada baginya, min qarar dari kekuatan, yusabbitullah Allah akan menguatkan alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman bil qaulis sabit dan dengan perkataan yang kukuh fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan di akhirat nanti wa yudhillullah dan Allah akan menyesatkan al-zalimin orang-orang yang zalim wa yaf'alullah dan Allah akan melakukan ma yasha apa yang Dia kehendaki. Alhamdulillah. Ada beberapa kalimat kita sudah pelajari pada pagi hari ini, dan yang lebih penting ayat ini di antara ayat yang penting. Jadi tolong nanti sampaikan kepada yang tidak hadir, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini, karena ayat ini penting sekali demi keselamatan kita di alam kubur, nanti di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ibrahim. Kita tahu Nabi kita Ibrahim. Ibrahim itu adalah idolanya Nabi kita terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam hadis dikatakan bahwasanya Khalil Allah, kekasih Allah itu dua di muka bumi, yaitu Nabi kita Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat ini tidak pernah kita tinggalkan di dalam sholat kita. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang diceritakan di dalam Al-Quran berkali-kali, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tauhid. Ketauhidannya itu perlu kita contoh. Ya, ketauhidannya itu perlu kita contoh. Maka di sini kali ini kita pelajari Allah Subhanahu wa ta'ala mengutip ayat ini di dalam surat ini, surah Ibrahim, dengan sebuah pertanyaan, alam taro. Di dalam Al-Quran banyak sekali pertanyaan seperti ini, alam taro. Ya, yang paling kita kenal apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, di sini kita lihat alam taro kaifa daraballahu mathalan. Nanti kita ada lagi alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallah. Dan seterusnya. Jadi kata alam taro itu adalah sebuah pertanyaan di mana artinya adalah alam tanzur, apakah kamu tidak melihat? Ya. Litaudih, pertanyaan ini supaya kita bisa paham. Artinya Allah mengundang akal kita untuk berpikir lebih dalam. Jadi kalau kita baca surat pendek itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu maksudnya kita supaya melihat sejarah
sejarah Ashabul Fil. Ya, sejarah kejadian peristiwa fil gajah, peristiwa pasukan gajah di masa lalu. Nah, begitu juga di kalimat ayat ini. Kita diminta oleh Allah untuk mentafakuri kaifa daraballah mathalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan. Ya, perumpamaan ini di dalam Al-Quran sering dikatakan. Misalnya perumpamaan itu di surah Al-Baqarah itu seperti hujan lebat. Ya, orang munafik itu diibaratkan seperti dalam situasi yang hujan lebat. Jadi kalau ada kilat, ada terang di jalan, kalau gelap dia berhenti. Nah, kemudian juga ada surat namanya Al-Ankabut. Apa artinya? Laba-laba. Nanti di situ ada ayat kal-ankabut ittakhadat baita, seperti rumah laba-laba yang sangat rapuh. Ini menggambarkan hati orang-orang munafik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mempelajari Allah memperumpamakan apa? Memperumpamakan kalimat thayyibah. Apa? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Jadi bumi langit semuanya ini dibuat, nabi-nabi diutus, ya, malaikat dikerahkan, itu hanya untuk kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Segala ilmu pengetahuan tujuannya untuk kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau orang kafir itu mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, yughfar lahum ma qad salaf, seluruh dosanya akan diampuni. Meskipun dia waktu itu di saat sakaratul maut sudah kenyang berbuat dosa, saat sakaratul maut dia mengucapkan syahadat, maka Rasulullah pernah mendoakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka hati-hati dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah kita menghina, jangan pernah kita menyepelekan. Ya, Habib Umar Al-Hafiz itu juga pernah memberikan ijazah kepada masyarakat Indonesia untuk zikir kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kemudian Syekh Alawi Al-Maliki memberikan ijazah juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kenapa? Karena itu intinya dalam hidup ini. Kalimat thayyibah. Nah, di sini digambarkan apa? Kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon. Nah, kalau kita diarahkan
ke pohon, berarti yang ada apanya? Pohon itu punya unsur terdalam apa? Akar. Kemudian yang tengah itu namanya batang. Kemudian setelah batang ke samping cabang. Kemudian cabang, ranting, daun, dan buah. Nah, pohon yang besar, pohon yang baik itu adalah asluha sabitun. Asluha sabitun, pohon yang baik itu pohon yang nggak pernah tertempa angin sebesar apapun, pohon itu tetap kokoh. Kenapa kokoh? Karena ternyata akarnya menghujam. Akarnya dalam. Ya. Kemudian wa far'uha fis sama. Dia punya cabang, punya batang tinggi menjulang ke langit. Wa far'uha fis sama. Kemudian tu'ti ukulaha kullahin. Dia memberikan buah setiap musim. Nah, itu gambaran daripada pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya. Kemudian tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Itulah gambaran pohon yang baik itu. Nah, gambaran pohon yang baik itu kalau di dalam tafsir ini secara syar'i itu disebut ya bahwa pohon yang baik itu kasyajaratin thayyibah, yaitu pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu di sini disebut Sajarah thayyibah itu contohnya akarnya. Akarnya itu menggambarkan keimanan. Wassalah itu asluha. Sedangkan sholat itu adalah batangnya. Wazzakatu furu'uha. Zakat itu adalah cabangnya. Tadi sholat itu batangnya, zakat cabangnya. Puasa itu adalah bagian dari cabang. Ya, kemudian prosesnya pertumbuhan, proses. Kemudian akhlak yang baik itu daunnya. Dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu buahnya. Ini secara syar'i. Nanti kita lihat yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam di dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif. Yang dimaksud syajarat thayyibah itu asluha itu, yang dimaksud asluha itu batangnya dan akarnya itu, yang dimaksud adalah ma'rifatul zat, mengenal zat Allah. Ma'rifatul zat, mengenal zat Allah. Kemudian wa furu'uha, ma'rifatul zat sabitun. Sabitun itu adalah kita mengenal zat Allah itu dengan hujah, dengan argumentasi. Jadi mengenal zat Allah itu kalau nggak pakai argumentasi nggak akan kuat. Itu argumentasi dalil yang kuat. Itu hujah, burhan namanya. Wa far'uha itu adalah ma'rifatus sifat. Jadi kita untuk menguatkan mengenal Allah itu ma'rifatus sifat. Nah, sifat Allah. Ini kita dikenalkan sifat Allah ada berapa?
Ada 20 wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Itu. Tapi inti dari semuanya itu adalah mukhalafatuhu lil hawaditsi. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah. Zat Allah itu wujud qidam baqa, ya. Mukhalafatuhu lil hawaditsi. Jadi kalau sudah sampai di sini mestinya kita nggak perlu nanya di mana Allah, ya. Kenapa? Karena Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkat fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin zaitunah. Dan seterusnya al-ayat itu ada di surat An-Nur. Nanti silakan dibaca. Allah itu cahaya. Allah itu adalah cahaya. Cahaya itu apa? Iya. Allah itu cahaya. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nur. Bahasa Indonesianya cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itu energi. Energi. Di tubuh kita ada energi enggak? Ada, itu manifestasi dari Allah. Ya, mata kita bisa kedip, itu manifestasi dari Allah. Ya, makanya ada hadis ana aqrabu ilal abdi min hablil warid. Ya, lebih dekat dari urat leher. Jadi detak jantung kita itu manifestasi Allah. Jadi Allah itu nggak boleh kita bayangkan Allah itu seolah-olah tersendiri. Beda, dia di sana, kita di sini. Nah, nggak begitu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Allahu nurus samawati wal ardh. Matahari ada energinya, di situ ada manifestasi Allah. Nah, kalau kita mau melihat Allah, memahami zat Allah dengan demikian, maka kita akan mudah melihat wajah Allah. Akan mudah melihat wajah Allah. Wajah Allah itu apa? Tampilan Allah. Baik di makhluk yang hidup maupun di makhluk yang mati. Itu adalah tampilan Allah. Semuanya ini hakikatnya dia. Semuanya ini ada hakikatnya dia. Yuhyi wa yumit, dia punya sifat af'al. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau ketika Al-Quran bilang wajah, itu artinya tampilan. Ya, bukan bermakna wajah seperti kita. Ya. Itu maknanya bukan makna hakiki tapi majazi. Kalau ada Al-Quran bilang yadullah, tangan Allah, berarti itu bukan tangan seperti kita, karena itu sedang membicarakan zat mukhalafatuhu lil hawadisi, yang berbeda dengan makhluk. Nah, gitu ya. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di awal-awal ada yang menggunakan tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya, terserah Allah. Jadi Allah itu punya kuasa untuk bicara apapun. Ya. Nah, maka kalau tidak pakai kaidah ini, kita akan bingung memahami ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada hadis yang mengatakan Allah turun ke langit bumi. Nah, itu turun itu maksudnya bukan turun secara zat, tapi turun rahmatnya. Bukan secara zat, bukan dia di langit terus turun, nggak begitu.
Kalau dia di langit turun, nanti itu maknanya seperti hadis, seperti makhluk. Yang otomatis kalau sifatnya seperti itu, berarti dia punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Berarti dia bertempat. Allah tidak bertempat, suci dari segala sesuatu yang itu ada pada makhluk sifatnya. Maka itulah Allah, ya. Jadi asluha sabitun, ya, batangnya itu kokoh. Kokohnya itu karena ada akar, akarnya itu iman. Jadi kalau imannya benar, pasti batangnya besar. Nah, batangnya besar berarti akidahnya kuat. Kalau akidahnya kuat berarti akan lahir yang disebut dengan amal. Akan lahir amal, ya. Kemudian amalnya itu sudah pasti baik, dan itu akan menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau ada orang yang imannya seperti ini, itu kita nggak perlu khawatir lagi. Kita nggak khawatir. Fitnah apapun yang ada nanti di akhir zaman, contohnya yang nanti ada dajjal, terus ada fitnah macam-macam, itu kita tidak akan goyah, karena kita punya pohon yang bagus. Jadi pohon itu diterpa angin sebesar apapun, dia tetap kokoh dan akan mengeluarkan buahnya. Nah, itu gambaran keimanan. Nah, jadi kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberikan gambaran supaya manusia itu faham. Maka kita penting kalau ngasih penjelasan ke anak, ke murid, ke santri, itu perlu pakai gambaran. Ya, contoh, pakai permisalan, ya. Maka kalimat cinta juga pakai permisalan, pakai tasbih. Contoh, para ulama membuat syair, dia cinta kepada Nabi itu dengan apa? Ya, anta badrun, anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Itu dalam ilmu balaghah disebut dengan balaghah litashbih, yang menggambarkan Nabi Muhammad itu bagaikan purnama, menggambarkan Nabi Muhammad itu bagaikan cahaya. Itu asli katanya itu anta kal badri, bukan anta badrun, tapi anta kal badri. Tapi karena itu kalimat syair, maka kafnya dibuang. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, ini dianggap syirik, karena dia nggak belajar, ya. Dianggap syirik. Jadi kalimat-kalimat semacam itu tuh dianggap syirik, ya. Sholawat, kalimat sholawat dianggap syirik. Padahal sholawat itu selalu Allah dulu disebut. Ya Rabbi bil Mustafa. Yang disebut siapa dulu? Rob. Berarti Rob siapa? Allah. Sallallahu ala Muhammad. Yang disebut dulu apa? Allah. Subjeknya siapa? Allah. Sallallahu ala Muhammad. Kok jadi nggak boleh tawasul? Aneh juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kalimat tasbih. Supaya apa? Nah, ayat-ayat Al-Quran itu akan selalu memberikan gambaran semacam itu. Supaya apa? Supaya manusia bisa paham.
Kemudian ayat berikutnya menggambarkan ada kalimat kalimat khabisah. Kalimat khabisah itu kalimat yang kebalikan daripada kalimat thayyibah. Nah, ini siapa yang punya kalimat khabisah? Itu adalah kafir, orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu digambarkan seperti apa? Seperti pohon yang rapuh, yang akarnya nggak ada. Maka begitu dihempas angin dia tercerabut. Kemudian ayat yang terakhir, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya. Nah, ini perlu kita fahami. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Ini dijelaskan di dalam tafsir. Ada sebuah riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya, anil Barra annahu qala fil ayat at-tasbitu fid dunya. Yang namanya tasbit, kekukuhan, kekuatan yang Allah berikan itu semacam apa? Contohnya yang di dunia, idza jaa al-malakani ila ar-rajuli fil qabri, apabila nanti datang dua malaikat kepada seseorang yang sudah meninggal di kuburan. Nah, ini perhatikan. Faqala, maka dua malaikat itu akan bertanya lahu kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Qala, maka orang itu menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa qala, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Qala, dini al-Islam, orang itu menjawab, agamaku adalah Islam. Wa qala, dan dua malaikat itu bertanya lagi, wa ma nabiyyuka, dan siapa nabimu? Kemudian orang itu menjawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis berikutnya dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farada min dafnil mayyit, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari menguburkan mayit atau jenazah, waqafa alaih, kemudian Rasulullah berdiri di atas kuburan, wa qala istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini, was'alu lahu tasbih, mintakan untuknya at-tasbih, kekukuhan, kekuatan. Fa innahul an yus'al, maka sesungguhnya sekarang dia sedang akan ditanya. Nah, ini bapak-bapak nanti udah siap belum? Kalau nanti di kuburan nih, pertanyaan-pertanyaan ini penting. Apa tadi? Man rabbuka, ya, ma dinuka, terus man nabiyuka, di riwayat yang lain ma kitabuka, kitabmu apa? Udah hafal belum? Nah, kira-kira gimana ini? Mau dihafal apa gimana? Ya. Jadi ternyata jamaah sekalian, bahwa kita orang yang punya selama hidup kita ini imannya baik, imannya kokoh, imannya kuat, seperti syajarah thayyibah tadi, kalimat thayyibah seperti syajarah thayyibah tadi, itu kita tidak perlu ragu terhadap pertanyaan ini. Semuanya akan diwakilkan. Semuanya akan diwakilkan. Oleh siapa? Allah yang memudahkan semuanya.
Kata Allah beres. Kalau kamu beriman semuanya nanti beres. Walaupun gak dihafal ya. Ada orang kafir mencoba menghafal, tapi percuma, nanti di kuburan dia gak akan bisa jawab. Karena yang membuat kita bisa jawab itu adalah yusabbitullah, Allah yang menguatkan, yang membisakan jawaban kita lancar, prosesnya lancar, itu Allah. Karena apa? Karena selama di dunia kita beramal, beriman dan beramal. Jadi nggak kita bayangkan kalau gitu kita apalagi, nggak bisa begitu, ya. Jadi itu akan punya dampak dari amal kita. Ya, kekuatan iman, kekokohan iman itulah yang akan memudahkan kita melalui proses ditanya atau tidak. Ya. Maka dari itu ada yang ditanya, ada yang enggak. Kalau kira-kira ini imannya ragu, ditanya sama malaikat. Man rabbuka. Tapi kalau malaikat sudah lihat, nih kayaknya guru tauhid ini. Kalau guru tauhid enggak perlu ditanya, udah pasti bisa. Ya kan? Kalau guru tauhid itu malaikat ada apa ya? ACC. Ya kan? Nah, jadi memang ini nggak bercanda Pak, ini beneran. Ya, jadi ada orang-orang yang memang ditanya, ada orang-orang yang punya spesial, nggak ditanya. Kira-kira kalau Rasulullah ditanya nggak? Masa ditanya, mana biu? Ayo saya sendiri. Ya kan? Man rabbuka, tiap hari Rob saya itu komunikasi sama saya. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang ditanya ini untuk orang umum. Tapi kalau orang spesial yang rajin ikut kajian tauhid, insya Allah punya kedudukan yang spesial. Ya. Kalau kekokohan iman kita baik, insya Allah kita akan diwakili dengan iman kita. Iman kita yang jawab. Ya, jadi seperti itu. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah yang akan membuat orang itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kubur itu di dunia. Nanti proses di akhirat hisabnya mudah. Ada di akhirat itu sirat, kita harus melewati sirat, jalan. Ya. Nah, di situ tergantung keimanan kita juga. Kalau iman kita baik, usul kepada Allah luar biasa. Kemudian hati kita mengatakan Allah hayyun maujud, Allah hayyun maujud. Allah adalah maha hidup maujud, didapati. Kita menemukan Allah. Maka ini sudah kalimatnya ihsan. Maka di dalam hadis Jibril alaihissalam itu ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan. Nah kalau sudah begini ini sudah ihsan. Jadi kita tuh sudah nggak merasa nggak akan terpisah dengan Allah. Itu minimal. Nah kalau rukun ihsan yang optimal, kita bisa melihat Allah. Melihat Allah dalam artian apa? Dalam artian wajah Allah. Seperti tadi Allah nurus samawati wal ardh. Jadi setiap kejadian peristiwa kita ingat Allah. Kita lihat itu peristiwa Allah itu. Ya, matahari, bulan, bintang, angin, kemudian air mengalir, gunung, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu manifestasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan kita sendiri sadar bahwa nafas kita yang kita tarik kemudian kita hembuskan, detak jantung kita itu adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau sudah begitu, mungkinkah kita nggak ingat Allah? Nggak mungkin. Ya, pasti kita ingat Allah. Maka Syekh Alawi Al-Maliki, Muhammad Al-Alawi Al-Maliki itu mengajarkan kepada kita La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa. Lamhatin itu kedipan, nafasin itu nafas. Ada dama wasi'ahu ilmullah, sejumlah luasnya ilmu Allah. Berarti zikir kita nggak bisa ditandingi kalau sudah begitu, karena jumlahnya seluas ilmu Allah. Siapa yang bisa menandingi zikir seperti itu? Ya, nah, jadi seperti itu. Maka ini penting supaya kita punya kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti kulaha kullahinin bi'idhin rabbiha. Maka kita perlu teguhkan tauhid kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi. Maka yang akan terjadi tadi, yusabbitullahu bil qaulis sabit. Jadi dari penjelasan tadi maka ada kesimpulan. Yang pertama, kalimat thayyibah itu yang dimaksud adalah iman, atau kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran selalu menggunakan amsal atau tashbih, perumpamaan yang itu berfungsi adalah untuk supaya kita faham. Nih kalimatnya, al-amsalu wat tashbihatu wa bi khasatin tashbihil ma'kuli bil mahsusi fima dzikra wa'idhatun wa ibratun. Jadi Allah memberikan gambaran di ayat, permisalan di ayat itu secara khusus itu supaya bisa diterima oleh akal kita, supaya diterima oleh akal kita. Jadi ketika Allah bicara yadullah, itu supaya Allah itu, supaya kita itu bisa paham. Bahasa yang digunakan Allah itu bahasa yang bisa dipahami oleh akal manusia. Kemudian kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah, kemudian menggambarkan Allah itu Allahu nurus sama nur, itu sering kita lihat. Ya, jadi Allah itu memberikan gambaran kepada kita kepada sesuatu yang sering kita lihat. Supaya apa? Supaya akal kita bisa menerima. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, al-maksud minal ayat ad-da'wah ilal iman dan warafadut syirka. Yang dimaksud di ayat ini, kita diundang, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan iman dan meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Syirik itu apa, Pak? Syirik itu menduakan Allah. Kalau sujud kepada selain Allah syirik kan? Sujud kepada selain Allah syirik nggak, Pak? Syirik ya? Positif. Benar. Ya. Ini ada ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang enggak sujud kepada selain Allah malah
disebut iblis. Allah memerintahkan malaikat semuanya suruh sujud kepada Adam. Adam itu Allah bukan? Allah memerintahkan sujud kepada siapa? Pada Adam. Adam itu selain Allah bukan? Selain Allah. Kok Allah perintahkan? Nah, ini perlu ada pemahaman. Maka yang namanya ibadah itu adalah ibadah mabniun ala robbaniyah lillahi ta'ala. Maka ada ibadah, ada tasbihul ibadah. Nah, itu harus dibedakan. Ya, ada tasbihul ibadah. Sujud kepada Adam itu bukan bermakna robbaniyah, bukan. Sujud kepada Adam itu bermakna tahiyah, penghormatan. Maka ini kesalahan dalam definisi ini bisa menyebabkan orang menuduh saudara kita syirik. Contoh, orang yang bertawasul syirik, ya, orang ke kuburan syirik, ya, semuanya itu dituduh syirik. Karena dia tidak bisa membedakan apa yang disebut ibadah hakiki, apa yang disebut dengan syibhul ibadah. Ya. Contohnya tadi, kalau semua dituduh syirik, wah, berarti Allah menyuruh kesyirikan. Kenapa? Karena malaikat disuruh sujud kepada Adam. Berarti malaikat disuruh syirik. Nah, ya, kira-kira paham nggak di sini? Kalau nggak paham nanti bahaya. Paham ya? Nah, jadi yang namanya ibadah hakiki itu adalah ibadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita sujud dengan maksud lillahi ta'ala. Ya. Nanti kita sujudnya menghadap mana nih? Menghadap kiblat. Kalau kiblatnya orang Masjidil Haram, kiblatnya jamaah Masjidil Haram itu di Ka'bah. Kiblatnya penduduk Mekah di Masjidil Haram. Kiblatnya seluruh dunia di Mekah. Kiblatnya seluruh penduduk dunia itu di Mekah. Itu kata Ibnu Abbas. Ya. Jadi nggak bisa kita persis lurus ke Ka'bah, nggak bisa. Kecuali orang di sekitaran Ka'bah. Nah, jadi ini nanti ini bisa dibaca di dalam tafsir Sayaqulus Sufaha'u minan nas, juz yang kedua awal itu. Itu penjelasannya ada di situ. Ya. Baik, kemudian yang kelima, yang dimaksud yusabbitullahul mu'minin alal haqqi wal iman fid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keimanan orang-orang yang beriman. Allah akan menetapkan orang beriman dalam hak, dalam iman di dunia. Dan kemudian Allah tidak akan mengembalikan keimanan itu kepada kekufuran. Ya, itu yang dimaksud yusabbitullah. Sampai dia nanti meninggal, dikubur pun jawaban-jawaban itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak seperti ini, Pak? Pengen. Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam nih, yudhillullahu zalimin. Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Hujah mereka akan dihapus. Alasan mereka itu akan tidak ada nanti ketika di kuburan ditanya man rabbuka, nggak bisa jawab. Man nabiyuka, nggak bisa jawab. Padahal ketika di dunia sering diskusi
antar agama. Ya, banyak sekarang artis-artis tuh ngerti beda agama tapi dia ngerti Tuhan orang Islam tuh ini. Tapi nanti di kuburan dia tidak akan bisa jawab ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yaf'alullahu ma yasha' min 'adzabi qaumin wa idlali qaumin. Hak prerogatif Allah menyesatkan dan memberikan petunjuk kepada suatu kaum. Tapi perlu kita ingat bahwa Allah itu membuat seperti itu dengan Allah menurunkan sistem. Sistemnya apa namanya? Kausalitas, sebab akibat. Orang kafir ada sebabnya? Ada. Orang beriman ada sebabnya? Ada. Kita mau milih sebab yang mana? Sebab iman atau sebab kafir? Sebab iman. Kita harus memilih sebab yang iman. Ketika kita memilih sebab iman, maka Allah akan menguatkan kita dan mengukuhkan keimanan kita. Baik, sampai di sini sudah selesai. Tinggal ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Yang pertama paham, yang kedua sama sekali bingung dari awal. Mau dari mana? Ya, silakan. Orang seperti apa yang disebut orang kafir? Orang seperti apa yang disebut kafir? Ya. Ini kalimatnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Yang disebut ahlul haq itu adalah orang yang beriman. Dan orang beriman itu ada rukun. Ya, kemudian agamanya disebut Islam. Orangnya disebut Muslim. Ya, itu ada rukunnya, rukun Islam, rukun iman. Nah, orang kafir itu adalah orang yang tidak sesuai dengan rukun tadi, ya kan? Rukun Islam dan rukun iman itu disebut kafir. Yang intinya ya dia tidak ada rukun Islamnya, itu kafir. Ya, Islam kebalikannya adalah kafir. Jadi di Al-Quran itu memang kalau memahami hitam putih pasti itu antara mukmin dan kafir. Kalau surga neraka itu antara mukmin dan kafir. Pak Ustadz, ada ayat barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja maka dia neraka selama-lamanya. Kan ada kalimat dengan sengaja. Kalau dengan sengaja berarti itu perbuatan orang kafir. Ya, walaupun dia ngakunya beriman, tapi dengan sengaja menentang hukum Allah itu bisa menjadi kafir. Ada lain? Berarti sudah paham semua. Baik. Ini kalau mohon nanti kalau ada kalimat-kalimat atau sesuatu yang kurang dipahami bisa ditanyakan kembali supaya tidak salah paham, tidak gagal paham. Baik, karena ini akidah tauhid ya. Jadi kita harus betul-betul yakin dan paham. Itu saja dari kami. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum